Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bagus Rahmat Pramono, NPM 20310606300. Baiklah, saya di sini perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pesantren dan lingkungan hidup. Keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, bahkan seluruh aspek kehidupan manusia, adalah kunci kesejahteraan. Stabilitas hidup memerlukan keseimbangan dan kelestariannya di segala bidang, baik yang bersifat kebendaan maupun yang berkaitan dengan emosi, nafsu, akal, atau perasaan manusia. Islam, sebagaimana dalam beberapa ayat Al-Quran, keseimbangan mana disebut juga dengan al-watsu atau al-iktidal. Kenyataan di mana-mana menunjukkan lingkungan hidup itu mulai tergeser dari keseimbangan. Ini merupakan akibat dari berbagai kecenderungan untuk cepat mencapai kepuasan lahiriah, tanpa mempertimbangkan disiplin sosial dan tanpa memperhitungkan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa mendatang yang akan menyulitkan generasi selanjutnya. Pembinaan lingkungan hidup dan pelestariannya menjadi amat penting. Artinya untuk kepentingan kesejahteraan hidup di mana-mana aspeknya tidak dapat terlepas dari air, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lain sebagai unsur pendukung. Keseimbangan dan keserasian antara semua unsur tersebut sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh setiap rasional manusia yang berwawasan luas dengan penuh pengertian dan berorientasi pada kemaslahatan makhluk. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan yang mengembangkan pengetahuan, penalaran, serta sumber referensi nilai Islami bagi masyarakat. Pesantren juga sebagai lembaga sosial di desa yang memiliki peran sosial yang mampu menggerakkan swadaya dan swakarsa masyarakat. Pesantren juga mampu melakukan perbaikan lingkungan hidup maupun secara rohani dan jasmani. Tujuan pendidikan di pesantren untuk mempersiapkan dan membantu manusia yang lebih akram atau sholih. Dalam pesantren menekankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap Tuhannya. Tanggung jawab terhadap orang lain seperti sikap dan perilaku yang rasional dalam berkomunikasi. Kemudian, tanggung jawab terhadap Tuhannya yaitu dalam bentuk disiplin norma dan ajaran dalam pengelolaan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Diliana. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Cindy. Upaya pembinaan lingkungan hidup dapat dilakukan pendekatan atau motivasi, walaupun akan memerlukan waktu yang relatif panjang. Akan berdampak lebih positif karena pihak sasaran secara berangsur akan mau mengubah sikap dan perilaku secara persuasif. Perilaku dan sikap acuh tak acuh terhadap masalah lingkungan hidup akan berubah menjadi suatu sikap dinamis yang terus berkembang pada stabilitas pembinaan lingkungan hidup. Pendekatan motivasi seperti itu dapat dilakukan dalam pola pendidikan di pesantren. Kesadaran akan keseimbangan lingkungan hidup yang muncul dari pengertian dasar tentang masalah-masalahnya serta implikasinya terhadap kesejahteraan dunia dapat ditanamkan dan dikembangkan melalui jalur pendidikan di pesantren. Bila peranan itu mampu dikembangkan, akan banyak berpengaruh positif di bidang
di kalangan masyarakat sekelilingnya, mengingat posisi pesantren sebagai lembaga dakwah, berfungsi pula sebagai titik sentral legitimasi formal pesantren dan pengajian rutin yang melibatkan masyarakat di sekelilingnya. Pendidikan itu dilakukan secara integratif ke dalam komponen-komponen akidah, syariah, dan akhlak, namun diberikan atau dikenalkan dalam suatu paket ikhtiar peningkatan sarana keberhasilan Sa'adatud Darain. Faktor integrasi yang mengatur pola hubungan antar sesama di tengah-tengah masyarakat, di dalamnya itu menyumbang nilai-nilai kehidupan. Terus peranan lainnya mampu dilakukan oleh pesantren untuk mengembangkan dirinya di dalam masyarakat itu sebagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya itu ada pembinaan lingkungan hidup, sehingga diperansertakan dalam pembinaan lingkungan hidup. Nah, di dalam lingkungan hidup itu perlu adanya pola pendekatan yang tidak mengganggu tugas-tugasnya, lebih-lebih tidak akan mengganggu identitas pesantren. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatul Hilmiah dari kelompok 6 akan melanjutkan materi tentang pesantren dan lingkungan hidup. Jadi langkah awal yang harus ditempuh dalam pesantren itu harus mengenal masalah-masalah lingkungan hidup dan sebuah akibat atau suatu hal yang memiliki dampak secara langsung. Kemudian dapat membangun wawasan tentang keagamaan yang bisa memotivasi pesantren dengan wawasan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dengan melakukan keunggulan yang dimiliki dalam diri kita. Pesantren itu sangat siap untuk melakukan pembinaan lingkungan hidup yang sangat mempengaruhi perencanaan kerja secara terus-menerus dengan perubahan yang ada. Tetapi kesiapan itu juga akan tergantung pada kondisi, wawasan, dan potensinya. Ada juga pesantren yang masih berwawasan khusus dalam mencerna ajaran Islam. Oleh karena itu, pengenalan dan penumbuhan perlu untuk pendekatan melihat pada kenyataan berbagai pesantren yang berbeda dalam hal wawasan, potensi, dan tenaga dukungannya. Lingkungan pondok pesantren sebagai tempat pendidikan tidak akan lepas dari hubungan masyarakat sosial, dan di dalam pondok pesantren itu terdapat kiai, ustadz dan ustazah, dan santri. Di pondok pesantren itu terdapat santri yang tinggal dan tidak tinggal di pesantren. Santri non-mukim itu santri yang tidak tinggal di pesantren, tetapi mereka tetap mengikuti pelajaran di pesantren. Santri yang tidak tinggal di pesantren biasanya berasal dari daerah-daerah dekat pesantren. Jadi santri tidak keberatan kalau mereka pulang pergi pesantren. Adapun santri yang tinggal di pesantren, mereka berasal dari daerah yang jauh. Lingkungan sosial pondok pesantren yang memiliki peraturan dan dapat memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan perilaku manusia. Jadi untuk meningkatkan dan mengembangkan perilaku manusia, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan santri. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Javiana dari kelompok 6 yang akan membahas tema tentang pesantren dan lingkungan hidup. Untuk meningkatkan kesehatan para santri itu perlu adanya upaya untuk mengubah perilaku atau kebiasaan para santri agar bisa hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya untuk menciptakan suatu kondisi tersebut itu dengan cara berkomunikasi, itu memberikan informasi dan pengajaran tentang sikap dan perilaku dalam menjaga memelihara lingkungan sekitar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang ada di pesantren gitu.
dan kebiasaan para santri dalam berperilaku hidup yang bersih dan sehat itu kurang baik gitu. Contohnya membuang sampah sembarangan, menggantung pakaian kotor yang di kamar gitu, yang berserakan gitu. Dan mereka tuh tidak segan untuk bertukar pakaian atau benda pribadi mereka seperti sisir, handuk, bahkan selimut gitu. Dan perilaku seperti itu tidak baik bagi para santri, bahkan bisa menyebabkan sumber berbagai penyakit. Dan penyakit yang biasa diderita oleh para santri itu alergi gatal, kudis, terus herpes, cacar, hingga demam gitu. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengubah perilaku yang tidak sehat itu yang dalam pesantren itu berasal dari diri sendiri, dari individu sendiri, untuk menyadari bahwa hidup bersih dan sehat itu penting gitu. Dan ada faktor dari luar individu, seperti adanya edukasi dari luar yang berisi nilai-nilai kesehatan gitu, yang harus ada bimbingan langsung dari pengurus pesantren gitu, yang ada bimbingan misalkan mempraktekkan hidup sehat dan bersih itu di dalam pesantren itu sendiri gitu. Sekian penjelasan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.